Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Wahyuni, NIM J310180181, perwakilan dari kelompok 4 SIF F kelas 5C. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan dan penyajian menu standar rumah sakit untuk pasien dengan penyakit gastritis. Nah, langkah yang pertama adalah kita menyiapkan semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak. Kemudian, di sini saya sudah menyajikan semua bahan makanan untuk menu makan siang, makan malam, dan juga satu selingan. Nah, untuk langkah kedua kita akan melakukan penimbangan terlebih dahulu pada bahan-bahan yang telah tersedia. Pertama, kita akan mulai dari penimbangan beras. Kemudian untuk penimbangan selanjutnya adalah daging sapi, kemudian untuk tempe, selanjutnya akan menimbang sayur bayam, bening bayam, akan menimbang bayam sebanyak 40 gram. Kemudian untuk labu siam kita pakai 25 gram. Jagung pipil, telur 1 butir 50. Kemudian saya akan menimbang tahu. Kemudian ada sayur, saya pakai buncis. Setelah itu ada wortel, kemudian selanjutnya ada jagung muda, untuk membuat bubur sumsum ada tepung beras, ada gula aren. Nah, karena semua bahan sudah ditimbang sesuai dengan takaran, di sini saya akan menyebutkan kembali bahan-bahan yang akan digunakan. Di sisi sebelah kiri saya ini ada bahan-bahan untuk makan siang. Yang pertama untuk menu makan siang dan makan malam tentu ada makanan utama yaitu beras, ini sebanyak 100 gram untuk makan siang dan makan malam. Kemudian di makan siang ada yang pertama daging sapi, ini akan dimasak sapi teriyaki sebanyak 50 gram. Kemudian ada tempe sebanyak 50 gram juga. Kemudian untuk yang sayur bening di sini ada bayam 40 gram, labu siam 25 gram, dan juga jagung pipil sebanyak 10 gram. Dan untuk buah pada makan siang yaitu ada buah jeruk. Lanjut ke menu makan malam, ada 1 butir telur, kemudian ada tahu, dan untuk sayur ada capelangi, bahannya ada buncis 30 gram, wortel 30 gram, dan jagung muda sebanyak 25 gram. Dan untuk buahnya kita pakai buah pisang. Nah, kemudian di sini juga ada bahan untuk selingan yaitu bubur sumsum, ada tepung beras sebanyak 25 gram, ada gula aren sebanyak 30 gram. Dan di sini juga ada bumbu-bumbu yang akan digunakan yaitu bawang putih, bawang merah, kunyit, kemudian juga ada kecap, garam, dan juga gula. Sini juga ada tomat, ada bawang pre, dan juga ada daun bawang, dan juga seledri. Untuk bahan-bahan yang akan digunakan memasak sudah dipersiapkan semua. Dan langkah yang ketiga adalah kita harus mencuci semua bahan-bahan ini dengan air mengalir. Sekarang kita akan mulai proses pencucian. Semua bahan sudah selesai dicuci. Nah, untuk yang pertama saya akan memasak daging dan juga telur terlebih dahulu. Kita rebus telur
dan juga daging supaya dagingnya lunak. Oke. Nah, sambil menunggu daging dan juga telurnya matang, di sini saya akan memasak untuk menu selanjutnya, yaitu tempe kukus. Ada tempe 50 gram. Ini kita iris-iris dulu sebelah sini. Nah, kemudian untuk bumbu ada bawang putih dan juga garam, nanti ditambah kunyit. Ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Setelah bumbu halus, tambahkan sedikit air. Aduk. Masukkan tempe di sini, kita bumbui. Nah, jika dirasa udah, kita bisa langsung bungkus di daun pisang. Tomat, potong. Oke, setelah sudah kita bisa bungkus. Seperti ini, kemudian kita bisa sisihkan dan ini siap untuk dikukus. Telurnya tadi yang telah direbus sudah matang, kita bisa kupas dulu dan kita akan mulai buat untuk telur bumbu kuningnya. Telurnya sudah selesai dikupas, kemudian kita menyiapkan bumbu-bumbu, ada bawang putih dan juga garam, nanti kita tambah dengan kunyit. Nah, setelah bumbu tadi sudah dihaluskan dan sudah ditambah kunyit, kemudian ditambahkan sedikit air juga. Untuk telurnya ini kita akan belah menjadi dua. Nah, setelah sudah kita bisa masukkan sini dan kita bumbui. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita kukus bersamaan dengan tempe tadi. Selanjutnya kita akan mengukus tadi tempe dan juga telur bubuk kuningnya. Masukkan. Kita tutup. Nah, di sebelah sini saya akan menggunakan untuk masak daging sapi teriyakinya. Nah, karena tidak menggunakan minyak, jadi saya akan menambahkan air sebagai gantinya sedikit dan kita panaskan. Kemudian kita langsung aja masukkan bawang putih dan juga bawang merah, bumbu-bumbu. Karena tadi daging sapinya sudah direbus, jadi kita bisa langsung masukkan. Dan kita tambahkan kecap. Kita juga tambahkan garam cukupnya. Kita aduk. Dan kita tunggu sampai bumbunya meresap. Ini bumbunya sudah meresap ke daging, kita bisa matikan dan daging siap disajikan. Nah, ini untuk tempe kukus dan juga telur bumbu kuningnya sudah matang. Kita sisihkan dulu, kemudian akan masak
merica pelangi. Mulai dari menumis bumbu-bumbu. Nah, ini sedikit saya haluskan, ada bawang putih dan juga bawang merah. Jadi kita tambahkan air. Lalu masukkan bahan-bahan. Mulai dari wortel. Kita bisa masukkan buncis. Dan juga jagung mudanya. Masak sampai mendidih dan tekstur semua bahannya menjadi lunak. Masukkan bumbu-bumbu. Oke, kemudian jika sudah matang, kita matikan kompor. Nah, karena sebelah sini sudah mendidih, kita masukkan terlebih dahulu tahu 50 gram. Kemudian yang sebelah sini kita akan masukkan jagung pipil. Untuk yang semur tahu ini kita bisa mulai masukkan bumbu-bumbu. Masukkan bawang putih. Tambahkan juga kecap. Bumbui dengan garam. Dan untuk yang di sayur bening bayam, kita bisa mulai masukkan bawang merah dan bawang putih. Masukkan labu siam. Nah, jika semur tahunya sudah seperti ini berarti sudah matang. Kemudian untuk yang sayur bening bayam, kita masukkan bumbu. Kemudian yang terakhir, kita baru masukkan bayam. Sudah matang. Untuk yang bubur sumsum, kita panaskan air sampai mendidih terlebih dahulu. Dan yang nasi tim kita bisa mulai masak dan memasukkan beras sebanyak 100 gram. Larutkan tepung beras dengan sedikit air. Kita bisa sisihkan terlebih dahulu sambil menunggu airnya mendidih. Karena air di sebelah sini sudah mendidih, kita mulai masukkan tepung beras yang sudah dicairkan tadi. Kita masukkan. Dan kita aduk. Dan untuk yang nasi tim, kita juga jangan lupa aduk. Untuk nasi timnya ini sudah cukup dan selanjutnya bisa dikukus atau ditim. Kita siapkan kukusan dan panaskan air. Dan untuk yang bubur sumsum tetap harus diaduk terus. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini bisa dimatikan dan ditunggu sampai mengental. Kita bisa masukkan nasinya tadi. Kemudian kita tutup, tunggu sampai matang. Kemudian kita akan masak gula merahnya, larutkan dengan air. Ini airnya setengah gelas. Setelah air mendidih seperti ini, kita bisa langsung masukkan gula merahnya. Jika gula aren sudah larut dan mendidih, bisa kita matikan kompor. Jadi semua menu sudah selesai dibuat. Sekarang kita saatnya plating. Untuk menu standar rumah sakit biasanya akan diberikan etiket. Ini adalah menu makan siang, selingan, dan juga menu makan malam untuk kasus pasien penderita penyakit gastritis. Ya, kemudian saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait setiap menu.
Yang pertama untuk makan siang. Di sini ada nasi tim. Kemudian ada sapi teriyaki. Kemudian ada tempe kukus. Ada sayur bening bayam. Dan untuk buah ada buah jeruk manis. Lalu minum air putih. Nah, untuk menu makan siang ini, satu kali menu makan total energi adalah 448,2 kilokalori, total protein adalah 26,75 gram, total lemak 11,12 gram, dan total karbohidrat adalah 63,24 gram. Seperti ini. Kemudian lanjut kepada menu selingan. Di sini ada bubur sumsum. Sebelah sini adalah bubur dan ini adalah gula arennya dengan minum air putih. Kemudian untuk total energi dari makan selingan, dari menu selingan adalah 201,65 kilokalori, total protein 1,5 gram, total lemak 0,35 gram, serta total karbohidrat adalah 47,6 gram. Kemudian yang terakhir ada menu makan malam. Di sini ada nasi tim, kemudian ada telur bumbu kuning, kemudian ada semur tahu, dan ada capelangi. Untuk buah, di sini ada buah pisang hijau dan minum air putih. Untuk satu menu makan malam ini, total energinya ada 450,85 kilokalori, total protein ada 19,15 gram, total lemak ada 12,75 gram, dan total karbohidrat adalah 75,72 gram. Secara keseluruhan, menu untuk pasien penyakit gastritis adalah seperti ini. Ini makan siang, kemudian ini ada selingan, dan ini adalah menu untuk makan malam. Sekian praktikum memasak menu standar rumah sakit untuk pasien dengan penyakit gastritis. Dan kesimpulannya, di sini ada menu makan siang pasien, dan di sini ada selingan, kemudian di sini ada menu makan malam. Nah, dari saya pribadi menyadari bahwa dalam pembuatan video ini banyak sekali terdapat kekurangan. Karena itu saya mohon maaf atas apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.